Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panja Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sebelumnya saya minta maaf kalau bikin videonya agak bureng karena biasanya saya ngelakuin bikin videonya di malam hari ya. Nggak terlalu banyak suara-suara noise. Oke, kelas 11 kita masuk ke chapter 4, Natural Disaster and Exposition. Udah mulai agak spesifik, udah mulai agak detail ya. Di sini kita akan banyak bicara soal belajar, nggak cuma bicara tapi belajar soal teks eksposisi analitis nih. Maksudnya tuh ya teks narasi yang bersifat analisis ya. KIKD-nya bisa kalian baca. Kita mulai dari halaman 45. Meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, pre-activity kita mulai dari sini ya. Read the text below. Global warming. Is it an end to our world? Global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth's atmosphere and ocean. Global warming is not a new problem, but lately people are acknowledging that we are facing a serious problem. Climate change is apparent everywhere. Failed crops, economic slowdowns, and deforestation are among the several impacts of global warming. First of all, there is an irrefutable evidence that human activities have changed the atmosphere of our Earth. Since the time we have been industrializing, we started polluting our water and our air, and have been releasing the greenhouse gases that contribute to global warming. Secondly, according to the research by the Greenpeace organization, there is evidence of extensive deforestation being carried out in Indonesia and other tropical countries around the world. These forests are used to grow crops like palm sugar, palm oil, and coffee, a lifeline of Western society. Greenpeace Report 2007. The impact of climate change is noticeable to Asia Pacific, either during hot days or too much rain accompanied by wind and thunderstorm. This has started to affect the economy as well. Furthermore, the shifting weather patterns have made it difficult for farmers to grow crops. A recent study has shown that due to unpredictable weather patterns, there have been a lot of failed crops. Reuters 2007. In conclusion, global warming is not a new problem, nor we are solely responsible for it. But as a citizen of the world, we have to take every possible action to help overcome this issue. It is not only for us, but for all the future generations to follow. Discussion. Jadi di pertemuan keempat ini kita sebenarnya udah mulai belajar menganalisis teks-teks narasi yang bersifat analisis ya. Maksudnya teks-teks yang bersifat seperti berita, opini-opini yang nggak cuma 2 paragraf tapi minimal 3 atau 4 gitu. Mereka juga mulai nyantumin sumber gitu kan, materi-materinya tuh kayak model ini nih. According to the research by Greenpeace organization gitu. Teks eksposisi analitis kan sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Berkomposisinya ada juga tulisan-tulisan yang berangkat dari laporan-laporan yang ditulis oleh organisasi sesuai dengan isu aktual yang berlaku ya. Konteksnya di sini kita bicara global warming, dia pakai datanya Greenpeace, bicara juga soal pemanasan global, bicara soal dampak dari hutan-hutan yang digunduli untuk ditanemin palm sugar itu gula aren, palm oil, minyak sawit, dan kopi gitu. Di sini si Greenpeace juga bilang bahwa penggundulan hutan ini mulai berpengaruh terhadap ekonomi juga. Terus dia juga tulisan ini juga ngutip dari Reuters. Reuters itu nama media ya, media berita ya. Bahwa unpredictable weather pattern, pola cuaca yang nggak bisa diprediksi akhirnya bikin panen gagal.
Itu dikutip dari Reuters. Dalam konteks diskusi, kita akan bicara soal what is global warming? It's a severe problem. Why? What kind of text is given above? Nah, di building blocks kita akan dibantu oleh analytical exposition text dalam bentuk tabel ya. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focus on one side of an argument. Jadi teks eksposisi analisis ini mengevaluasi sebuah topik secara kritis tapi fokus pada satu sisi dari argumennya ya. Kita bicara soal global warming, tadi disebutin penyebabnya karena deforestation, karena terlalu banyak pengundulan hutan gitu yang berdampak pada banyak hal juga gitu. Di bar kedua kita bisa lihat, in your life if you have to try to persuade anyone or on a certain issues or argue relentlessly about something with someone, then you have use an exposition. Jadi kalau misalnya kita berusaha mengajak orang, persuasi itu yang mengajak membahas suatu isu atau membicarakan suatu isu, kalian akan berangkat dari satu teks yang bersifat eksposisi ya. Nah, misalnya masih omnibus law nih, minggu-minggu ini kan masih rame. Kita mau ngeyakinin orang bahwa omnibus law ini mesti kita tolak karena apa, atau mesti kita setujui karena apa. Basis argumentasinya itu biasanya kan berupa tulisan gitu. Nah, tulisan-tulisan detil inilah yang kita sebut dengan eksposisi gitu kan. Kalimat tulisan eksposisi analisis gitu. Social functionnya kita cek, tujuannya ya, the purpose of exposition text is to persuade, untuk mengajak, meyakinkan audiens kalian untuk melihat terhadap satu isu yang kalian bahas dari perspektif kalian. Ya bahasanya gitu ya. Kita cek dulu di halaman 48, komposisinya serta apaan tuh kebutuhannya ada ya. Strukturnya, contohnya struktur dari kalimat dari teks eksposisi, ada judul, ngebahas tentang topiknya apaan, pengenalan, introductions, state the thesis statement of your text. Tesis di sini tuh dimaknain, thesis statement itu artinya pendapat kalian yang ilmiah ya. Conclusion, berangkat penutup, pengulangan dari statement kalian yang berupa kesimpulan. Support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and charts. Jadi di perspektif kalian dalam teks ini tuh mesti mengandung juga data-data yang faktual, yang nyata gitu, yang nggak dibuat-buat. Bisa berupa graphs, grafik, pictures, and chart atau tabel. Ini komposisinya, title tells about the topic of the essay, judulnya apa, misalnya kenapa sekolah mewajibkan SPP misalnya. Introduction, this is the starting point of exposition essays. Here you state the topic and establish the point of view. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is attention grabber. Jadi bisa berangkat dari introductionnya tuh, misalnya kan tadi judulnya kenapa mesti bayar SPP. Kita bisa berangkat dari pembahasan sebenarnya bayar SPP itu wajib nggak sih? Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau bayar SPP itu ngeberatin orang tua kita gitu? Sementara misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas-jelas menegaskan bahwa pendidikan itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, kalian kan bisa berangkat dari sono gitu. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pun sebenarnya sama sih. Format-formatnya sama. Yang ngebedain kan cuman bahasa doang ya. Tapi apa yang harus ada di sana, substansinya itu tetap sama kok. Kayak model di sini kita mesti bicara soal
uh, attention grabber itu ya berangkat bisa boleh pakai emotional statement ya. Di sini ditulis emotional statement itu kan uh, kayak kita nulis feature, berita feature atau human interest ya, kita mesti nekenin dulu nih, uh, kenapa ini dilakukan. Kita mesti berangkat dari tulisan-tulisan atau dari pendapat-pendapat yang bakal menjadi menggugah emosi orang gitu, human interest banget gitu. Terus a preview of the points you plan to make support your thesis or argument. Jadi gambaran dari poin-poin yang kalian tulis yang menguatkan pendapat kalian gitu. Body dari ini itu kan paragraf pertama, paragraf kedua tadi ya introduction. Paragraf ketiganya isi dari permasalahan, isi dari teks eksposisi ini bisa terdiri dari a series of argument to convince the audience, untuk meyakinkan audiens. Jadi serangkaian argumentasi untuk meyakinkan orang. Tiap paragraf dimulai dengan argumen baru. Each paragraph start with new argument. Each paragraph has a main point. Tiap paragraf itu punya poin utamanya yang menjadi penekanan kenapa mesti gini, kenapa mesti itu, kenapa kalian mesti diyakinkan gitu ketika kalian misalnya bicara di depan audiens. Use an emotive words, mental verbs. Emotive word itu kata-kata yang emosional ya, maksudnya ya seperti yang tadi saya jelasin di awal, seperti apakah emang benar kita mesti bayar SPP sementara SPP itu ngeberatin orang tua kita. Nah, kata-kata seperti itu. Mental verbs pernah saya bahas, kalimat-kalimat kerja yang tidak berwujud ya, seperti berpikir, menghayal, membayangkan, meragukan. Itu kan nggak bisa kita lihat tapi kita tahu gitu kan. Itu mental verbs. Oke, aku pikir dari sini di halaman 50 udah ada contohnya juga. Contoh dari teks eksposisi. Stack organization seperti apa, banning of motorbike is necessary in housing area, language featuresnya. Dari sini kayaknya kita mesti bikin tugas untuk kalian, belajar bikin tulisan-tulisan eksposisi ya. Contohnya udah ada, berangkat dari misalnya ini bicara soal banning motorbike is necessary in housing area. Sepeda motor dilarang, pelarangan sepeda motor itu penting di housing area tuh, di kompleks yang rumah berdekatan gitu kan. Kayak model di Jakarta, di daerah-daerah urban, daerah-daerah pinggiran itu kan bisa disebut housing area ya, saking padatnya gitu kan. Bisa disebut motorbike are nuisance and cause for great distress gitu kan. Berangkat dari tadi kata-kata yang emotive words, berangkat dari hal-hal yang bersifat personal, bersifat emosional. Motorbikes, sepeda motor itu menyebabkan great distress, itu ngeganggu banget ya intinya ya. Di argumen 1 plus elaboration, first of all I would like to, berarti berangkat dari point of view kita ya. Berangkat di argumen 2 berangkat dari data according to a report from BBC News Channel. Argumen 3 berangkat lagi dari pengalaman personal menggunakan emotive word, vroom noise everywhere. Intinya si penulis ini berusaha menekankan bahwa sepeda motor tuh berisik banget gitu, ngeganggu banget gitu kan. It's extremely difficult to sleep. Parents, penekanannya kepada orang tua, children gitu kan. Dia juga bicara soal expert opinion di sini. Expert are the opinion that the extreme noise it can lead to deafness and lack concentration in children. Jadi dia sengaja pakai pendapat orang-orang ahli bahwa kalau misalnya ada suara yang terlalu ekstrim gitu, itu bisa bikin anak-anak budak dan kehilangan konsentrasi gitu. Gak cuma anak-anak tapi orang dewasa juga. Fields 1993. Nah,
Sampai sini aku pikir kayaknya kita udah mulai praktek ya, mulai nyusun dulu dari bahasa Indonesia nih tulisannya mau gimana, terus habis itu kita terjemahin. Karena mau nggak mau belajar bahasa Inggris sebenarnya kita banyak belajar praktek sih ya, menggunakan kata-kata nggak cuma diingat tapi dipraktekin juga. Kalau misalnya Abu Bakar itu bilang ikatlah ilmu dengan menulisnya, maka kalau belajar bahasa itu habis diingat-ingat ya kita praktekin gitu. Nah, kita bisa nanti kita mulai bikin tulisan, kita mulai bikin tulisan eksposisi bisa dari bahasa Indonesia dulu. Kalau misalnya masih agak berat kita bisa mulai dari tugas kelompok gitu kan, bagi-bagi tugas, siapa yang bikin introductionnya, argumen satu argumen duanya, cari datanya siapa, mau bahas isu apa gitu. Ketika udah jadi dalam bentuk bahasa Indonesia kita terjemahin supaya bahasanya tuh tepat gitu ya. Aku pikir kita udah mulai praktek ya, udah harus mulai praktek dari sekarang ya. Oke, aku pikir segini dulu ya pembahasan kita untuk uh, exposition text ini. Agak mulai berat, tapi mau nggak mau kita mesti pelajarin juga karena biasanya nggak cuma di ujian. Kalau suatu saat nanti kalian belajar, bukan belajar lagi, apaan tuh, mau ujian TOEFL, ujian IELTS, kalimat-kalimat eksposisi ini pasti selalu ada dan jadi bahan soal gitu. Sehabis ini juga kita akan banyak bahas soal grammar ya. Aku di sini cuma nganterin kerangka materi doang untuk materi, tapi nanti kita akan lebih banyak fokus bicara soal grammarnya ya. Aku pikir cukup dulu sampai sini. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak japri aja ke nomor saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji, pamit undur diri.